Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang dalam hal saling menzolimi atau kepepet jadi mepet atau the power of kepepet, biasanya pemalas itu, seorang pemalas bisa jadi pekerja keras kalau lagi kepepet. Kepepet jadi mepet. Nah, itu sebenarnya Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran bagaimana larangannya, apa akibatnya, dan salah satunya insya Allah akan dibacakan oleh Litra. Oke, surah Al-Baqarah ayat 188. Silahkan. Tapi sebelumnya maaf saya masih belum lancar. Ya namanya belajar ngaji. Oke. Jadi segmen namanya belajar ngaji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala wala takulu takulu Bukan tak, tak, tak. Jadi ada hamzah itu. Tak wala tak kulu. Tak. wala takulu. Enggak, bukan kah. Tapi hamzah. Tak. Tanda petik tak. Oke. Wala tak. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili watud watudlu Biha. wa watudlu biha Ilal. illallah kami litakulu fariqom min Amwalin nasi. amwalin Linnasi. nasi bil ismi wa antum ta lamun sadaqallahul azim. Nah, jadi aku baca sekali lagi ya biar didengarin sama-sama. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Iya, Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 188 ini sebagai penjelasan dari Allah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan cara yang batil. Yang mana itu, Bu? Suap. Nyogok, korupsi, mencuri. Korupsi ya mencuri ya, sama aja sebenarnya. Beda status, kadang-kadang juga beda hukuman sebenarnya, padahal lebih berat korupsi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami. Dan ini lebih parah lagi nih, bukan cuma mencuri, bukan cuma memakan harta, wa tudlu biha ilal hukami, mendatangi hakim dengan kekuatannya dia mendatangi hakim. Wa tudalu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm, untuk makan hartanya orang miskin. Ya, jadi dari zaman dulu itu sudah ada yang namanya sogok menyogok hakim biar yang lebih lemah kalah dalam pengadilan. Litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui. Nauzubillahi min dzalik. Shadaqallahul azim. Makasih Ritra. Sama Ustaz. Debbie, makasih banyak insyaallah. Masya Allah luar biasa, tepuk tangan dulu dong Bu. Ini alhamdulillah nih.
Ini mudah-mudahan tadi jamaah yang di rumah juga bisa mengikuti dan Iya. belajar mengaji bersama Iya. juga. Karena bagus ada tulisan Qurannya. Betul, Jadi alhamdulillah bisa senang ikut banget. ya. Benar-benar. Bayangkan kan satu huruf satu pahalanya. Nah ya Allah, Masya Allah. Dan kalau kita belajar kan mendapatkan 10 pahala lagi kan. Betul. Amin, amin, amin. Tadi amin, dijelaskan amin. bahwa kita mau pakai cara yang salah, mau bagaimana juga tetap salah gitu loh. Jadi nggak boleh kita mengambil hak orang, korupsi, mencuri dan lain-lain itu udah diharamkan oleh Allah. Sekali Subhanahu wa Ta'ala. haram tetap haram. Masya Allah. Nah ini langsung aja nih kalau gitu kita dengarkan lagi lanjutkannya. Dengan tausiah dari Ustazah Oki tentang termasuk golongan apa sih orang yang suka menghalalkan segala cara. Mohon izin Ustazah Oki silahkan. Baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk golongan apakah orang-orang yang menghalalkan segala macam cara? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada suatu zaman di mana orang-orang tidak peduli lagi yang mana halal, yang mana haram. Kira-kira kita sudah masuk ke zaman itu belum Bu sekarang? Iya Bu ya. Ya Bu ya. Ada ungkapan begini, yang mencari haram saja susah, apalagi halal. Sering Bu dengar gitu Bu. Berarti kita sudah masuk zaman apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Akan ada suatu zaman di mana orang sudah tidak peduli lagi yang halal dan haram. Terbagi dua jenis orang. Ada orang yang pertama jelas-jelas tahu bahwa itu haram. Jelas-jelas tahu bahwa itu adalah dosa, namun dia tidak peduli ini halal, ini haram, terserah yang penting bisa hidup. Inilah termasuk golongan orang-orang yang fasik. Dalam artian apa? Dia tahu itu salah, dia tahu itu dosa, tapi dia lakukan. Sehingga banyak melakukan dosa demi dosa. Contohnya apa? Sudah tahu jenis pekerjaan ini adalah pekerjaan haram, tapi lakukan pekerjaan itu. Sudah tahu tempat ini adalah tempat yang penuh maksiat, tapi dia datang ke tempat itu. Inilah golongan orang-orang yang fasik. Niatnya lah baik, misalnya niatnya agar menghidupi keluarga saya, niatnya agar anak istri saya bisa makan, tapi dengan cara yang batil, dengan cara yang buruk. Padahal niat saja baik nggak cukup, tujuan saja baik nggak cukup, tapi proses dan caranya juga harus baik. Makanya Islam ini menyeluruh, tidak hanya di awal saja baik. Niatnya memang untuk anak istri bisa makan, tujuannya bisa melakukan keberlangsungan hidup. Tapi harta yang diperoleh dengan cara korupsi misalnya, maka inilah yang tidak dibenarkan. Tapi ada jenis orang kedua, orang yang tidak paham, tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah halal atau haram. Memang tidak ada dosa bagi orang yang tidak tahu, tapi bagi yang tidak tahu wajib untuk mencari tahu. Tapi yang tidak tahu wajib untuk belajar. Ada seorang ibu yang mengatakan, aku ingin patuh terhadap suamiku. Katanya istri solihah itu kan istri yang patuh pada suaminya. Istri yang patuh, taat, mendengar kata-kata suaminya. Suaminya mengatakan, gak usah menutup aurat mah. Gak usah menutup pakaian rambutmu dengan jilbab mah. Lebih keren, lebih bagus di depan teman-teman saya pakai baju yang modis gitu ya, gak usah pakai kerudung. Nah istri ini beranggapan bahwa iya ya, aku harus menjadi istri yang solihah, tapi salah caranya. Karena ternyata tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Ada juga jenis orang-orang yang menghalalkan berbagai macam cara untuk dekat dengan Allah. Ada ya? Ada. Contohnya apa? Orang-orang yang puasa setiap hari. Orang-orang yang puasa setiap hari dan gak buka-buka misalnya. Atau orang-orang yang berkomitmen aku ingin dekat pada Allah akhirnya gak nikah-nikah misalnya. Pernah pada suatu ketika ada pemuda-pemuda yang datang pada Rasul. Ingin dekat pada Allah dengan cara apa? Rasul, aku ini puasa setiap hari gak berbuka-buka. Puasa terus sepanjang hari. Supaya beriman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda kedua mengatakan, Rasul aku ingin beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara tidak menikah. Ada juga orang yang mengatakan aku sholat malam terus gak ada istirahatnya. Kata Rasul apa? Ini kan menghalalkan berbagai macam cara untuk menarik perhatian Allah kan. Tapi kata Rasul apa? Aku ini yang lebih bertakwa daripada kalian. Aku berpuasa tapi Rasul juga berbuka. Rasul sholat malam tapi juga Rasul istirahat. Rasul apalagi Bu? Rasul menikah. Jadi lihat, kita boleh menghalalkan segala macam cara tapi sesuai dengan koridor-koridor atau sesuai dengan syariat-syariat agama. Tapi kalau seandainya bertentangan dengan syariat agama, khawatir nanti menjadi golongan yang tadi yang jelas-jelas salah. Golongan pertama adalah orang-orang yang fasik. Jenis orang kedua orang yang tidak tahu. Yang tidak tahu wajib untuk mencari tahu. Betul, ini Masya Allah. Makanya belajar. Betul. Belajar. Enggak, karena kategori bicara masalah
kepepet ini kayak korupsi tadi macam-macam loh. Bukan cuma hanya uang loh Bu. Ada juga kan yang orang jam kantornya dari jam 7 sampai jam 5. Korupsi terus waktu. jam 1 pulang. Ya kan Bu Ustaz? Korupsi waktu. Bener ya bener Ustaz ya? Iya, karena tanpa kita sadari ternyata kita sudah melakukan kezaliman. Nauzubillah summa nauzubillah. Zalim itu mengurangi. Betul, betul. Zalim betul, itu betul. mengurangi. Kalau adil itu menempatkan. Iya. Coba kita ngobrol sama Baby. Baby pernah nggak mengalami hal-hal yang kepepet terus akhirnya jadi menghalalkan segala cara gitu? Sering. Sering. Apa contohnya? Coba satu contoh kecil aja. Salah satunya nih, biasanya kan kalau misalkan mau awal bulan pasti banyak pengeluaran kan ya. Heeh. Terus kadang honor-honor syuting atau foto belum pada keluar. Terus ada hal yang udah lama nggak aku lakuin, misalkan foto-foto yang sedikit maaf terbuka mungkin. Oh. Aduh, kalau udah kepepet awal bulan, aduh ya udah deh, mau nggak mau diterima aja deh. Bis gimana butuh kalau daripada aku minjem atau ngutang atau misalkan mencuri atau apa gitu minta-minta kan. lebih haram gitu Iya, mikirnya. mendingan juga udah deh, mendingan kerja sendiri. Cuman ya agak sedikit terbuka foto-fotonya. Jadi Aduh. gimana dosa kan? Gimana Pak Ustadz? Berapa orang yang melihatnya dan melakukan dosa, Anda mendapatkan imbas. Astagfirullahaladzim. Sampai segitunya Pak Sampai Ustadz? segitunya. Jadi kalau Dan misalnya ngeliat selama sejuta foto orang? itu ada, selama itu Anda dapat dosa. Iya. Aduh, gimana dong? Cuma gara-gara sebulan tidak bisa tahan. Aduh. Ya Allah. Coba nih kalau Ditra gimana Iya, kalau iya, Ditra? iya, iya. Kalau Ditra pernah nggak mengalami hal-hal yang mepet akhirnya jadi mengalahkan segala cara? Dulu sih pernah. Pernah Pas ya lagi dulu ya? Zaman kuliah. Oh gitu. Nah, Apa zaman-zaman tuh yang kuliah, dilakuin tuh biasanya? tiba-tiba duit semester. Heeh. Biasalah sama anak muda. Oh gitu. Kebetulan pas lagi pada saat itu lagi duitnya habis di ATM. Jadi duit itu duit Aduh, bayaran. makan uang bayaran. Ya cuma sekali. Cuma sekali. Dan akhirnya saya jujur sama orang tua kalau saya saya ini. Jadi nggak ketagihan kan alhamdulillah ya. Alhamdulillah enggak. Tapi Cuma sampai sekali. sekarang jangan sampai dilakuin lagi tuh buat Alhamdulillah anak kasih tahu. enggak, Udah insya Allah. ketahuan bapaknya suka begitu dulu. Nah tepuk tangan dulu dong Bu Insya buat Allah, bintang insya tamu Allah. kita Masya Allah nih. Ini pelajaran banget buat kita semua, banyak yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Ini Masya Allah buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjutkan lagi ada tausiah dari Ustadz Maulana tentang apa sih akibatnya bagi orang-orang yang suka menghalalkan segala cara di dunia ataupun di akhirat. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah.